Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Salsabila. Saya dari SMP Negeri 7 Kota Cilegon dan calon guru penggerak Angkatan 9 Kota Cilegon BGP Provinsi Banten. Di sini saya akan mencoba memaparkan tugas 1.1A8 mengenai koneksi antar materi dengan kesimpulan dan refleksi modul 1.1. Apa yang Anda percaya tentang murid dan pembelajaran di kelas sebelum Anda mempelajari modul 1.1? Di sini, sebelum saya mempelajari modul 1.1, saya sebagai guru selalu mendominasi kegiatan pembelajaran dan cenderung menggunakan metode ceramah atau berpusat pada guru saja. Yang kedua, pembelajaran hanya terfokus pada ketuntasan materi dan ketercapaian KKM. Ketiga, saya sebagai guru membuat peraturan kelas tanpa adanya kesepakatan dari murid. Yang keempat, murid cenderung pasif dalam mengikuti kegiatan pembelajaran dan motivasi belajar sangat rendah. Di sini saya akan mencoba memberikan contoh kegiatan yang dilakukan di sekolah sebelum mempelajari modul 1.1. Pertama, di sini ada video. Saya sebagai pendidik pernah melakukan metode ceramah dan itu berdampak kepada peserta didik ataupun murid kurang antusias sehingga mereka tertidur di saat jam pelajaran dan anak-anak yang lain asik ngobrol sendiri tanpa memperhatikan atau mendengarkan penjelasan dari gurunya. Soal berikutnya, apa yang berubah dari pemikiran kita atau perilaku kita setelah mempelajari modul ini? Saya di sini memberikan pendidikan yang menuntun, bahwa di sini murid bukanlah kertas kosong yang bisa diisi dengan kehendak guru. Murid dapat belajar sesuai dengan minat dan bakatnya. Guru dapat menuntun murid sesuai dengan potensi yang dimiliki agar tidak kehilangan arah, sehingga dapat menebalkan laku murid sesuai dengan budi pekerti yang diharapkan. Yang kedua, pendidikan yang memerdekakan murid. Semua murid dapat belajar dengan bahagia tanpa tekanan karena belajar sesuai dengan karakteristik dan kemampuan anak. Guru juga bisa menyajikan metode atau model pembelajar yang inovatif sehingga murid dapat membangun pengetahuannya secara mandiri. Yang ketiga, pendidikan anak yang sesuai dengan kodrat alam dan kodrat zaman. Di sini murid dapat tumbuh dan berkembang yang dipengaruhi oleh lingkungan dan zamannya di mana anak itu berada. Tugas guru hanya memberikan fasilitas belajar anak sesuai dengan lingkungan dan zaman agar anak dapat tumbuh dan berkembang secara optimal. Di sini ada beberapa contoh kegiatan perubahan setelah mempelajari modul 1.1, yaitu dalam mengimplementasikan pembelajaran di kelas. Di sini ada gambar, yaitu saya selaku pendidik sedang menuntut anak untuk melakukan proses diskusinya dengan baik. Selanjutnya ada kegiatan presentasi yang dilakukan di kelas dengan memanfaatkan teknologi, baik dalam penyampaian materinya melalui PPT atau Canva, dibantu dengan media infocus. Lalu ada bentuk pendidikan bermain supaya anak tidak jenuh dan merasa senang mengikuti pembelajaran. Pertanyaan berikutnya, apa yang dapat segera Anda terapkan lebih baik agar kelas Anda mencerminkan pemikiran Ki Hajar Dewantara? Di sini saya menerapkan 3 poin. Yang pertama, menyebarkan laku murid dengan budi pekerti. Di sini saya melakukan pembiasaan menyambut di depan kelas sebelum murid datang ke kelas ataupun berganti jam pelajaran. Yang kedua, di sini saya membuat kesepakatan kelas yang dirumuskan bersama dengan murid agar murid tersebut dapat melaksanakan tugas dan tanggung jawabnya dengan baik tanpa ada unsur paksaan. Yang ketiga,
Di sini saya menggunakan model pembelajaran yang inovatif atau yang dengan cara bermain games, yaitu dengan mengajarkan pembelajaran yang berpihak pada murid, yang di sini sifatnya murid itu merasa senang dan antusias mengikuti pembelajaran. Dari ketiga pertanyaan tersebut, saya ambil kesimpulan bahwa pendidikan adalah proses menuntun anak sesuai dengan minat dan bakatnya. Pendidikan di sini bukan hanya menyampaikan ilmu akademis saja, namun perlu penanaman budi pekerti yang baik. Pendidikan sejatinya berhamba pada anak. Kita sebagai pendidik harus ikhlas tanpa mengharap imbalan apapun ke anak, kecuali mengharap pada anak untuk menjadi pribadi yang bermanfaat, agar murid kita mencapai keselamatan dan kebahagiaan setinggi-tingginya. Terima kasih. Terima kasih Bapak Ibu Guru hebat. Salam dan bahagia.